Oke, halo semuanya. Hari ini mau ngevlog santai aja karena pagi ini baru aja masuk ke IDX Channel live dan ini baru aja selesai acaranya dan kali ini saya mau berbagi cerita aja pengalaman ketika masuk di IDX Channel. Jadi masuk IDX Channel ini udah beberapa kali juga, bahkan waktu itu sempat offline sebelum pandemic. Jadi udah ngerasain juga sih sebenarnya syuting offline dan karena pandemic sejak tahun lalu itu juga udah mulainya online terus jadi pakai via Zoom. Ya jadi di video kali ini cuma pingin ngajak teman-teman untuk saya mau tunjukin gimana sih kalau mau ada channel apa aja yang saya persiapin. Jadi ya kita sedikit macam room tour kali ya, apa aja yang perlu saya siapin. Oke, so pertama basically tayangnya itu ada di YouTube secara live dan juga di IDX Channel website resminya. Nah, waktu siaran ini itu sebenarnya kita pakai aplikasi Zoom ya. Jadi dikasih invitation-nya nanti saya masuk di Zoom dan gambarnya itu nanti ditampilin ke studionya IDX Channel seperti ini, kayak gitu. Cuma teleponnya itu pakai HP biasa, jadi voice-nya itu dari HP biasa. Karena kalau pakai internet mungkin nggak lancar ya, koneksi suka nggak stabil, jadi pakai HP aja. Dan ya udah, kalau saya pakai ini Bluetooth ya, jadinya suaranya mungkin jadi lebih bagus juga. Karena kalau nggak pakai headset, mungkin suaranya agak menggema dan segala macam. Nah, jadi ini kurang lebih persiapan saya kalau mau syuting di Zoom. Jadi kameranya saya pakai ini ya, Sony A6400. Kemudian dari kamera ini itu pakai Camlink. Jadi ini ada kabelnya, kabel HDMI yang masuk ke laptop. Jadi saya laptop tuh tutup ya sebenarnya karena saya pakai monitor gede kayak gini. Nah ini masuknya ke sini. Nah ini selalu dicolok ya powernya, jadi nggak pernah mati laptopnya. Kemudian ini untuk headset, speaker atau pakai mic. Cuma karena ini nggak pakai, jadi ini sebenarnya nggak kepake untuk yang sekarang. Kemudian di sini ada camlinknya juga. Ya, di sini ada camlinknya. Oh iya, ini sebenarnya camlinknya tuh yang ini, yang nyolok ke kamera. Kalau yang HDMI ini adalah HDMI yang buat ke monitor. Jadi ini camlinknya, jadi setupnya kayak gitu. Dan supaya kameranya terjamin tidak mati saat lagi syuting, makanya di sini saya pakai ini dummy baterai ya. Jadi supaya nyala terus, bisa bertahan 24 jam bahkan. Karena nyoloknya ke listrik langsung di bawah. Di sini saya pakai lampu ini aja, satu. Biasanya pakai lampu yang besar kayak gitu, cuma kadang suka silau panas jadi nggak enak lihatnya. Jadi pakai lampu ini satu aja udah cukup. Terus yang dipersiapin sih sebenarnya ini ya, paling contekan karena sebelumnya itu dikasih brief apa aja yang mau dibahas dan diminta saham-saham rekomendasi. Jadi saya bikin coret-coretan dulu supaya nggak lihat-lihat ke monitor. Meskipun ya kadang contekan ini nggak guna karena memang pas syuting itu akhirnya selalu lihat ke monitor. Jadi monitor sendiri saya siapinnya sih simple ya, paling kayak stock bit. Ya stock bit kayak gini buat charting, karena kalau di IDX Channel ini lebih banyak ditanya tentang trading jangka pendek ya. Meskipun beberapa saham saya juga kasih range fair value-nya secara fundamental yang saya pakai, tapi kebanyakan nanyanya support, resistance, jadi charting perlu banget dan charting saya pakai Stockbit gitu. Kemudian ya di sini sambil buka-buka berita ya. Jadi kadang mau berita apa supaya beritanya juga infonya nggak salah. Ya udah buka aja langsung Google secepat mungkin. Oke, terus selain itu juga ada aplikasi trading tentu ya buat ngikutin harga yang live-nya kayak gimana. Ini saya pakai sekuritasnya iPod gitu. Terus selalu juga standby. Ini ada tools yang saya bikin gitu ya buat data fundamental segala macam, cuma emang ini buat saya pribadi juga gitu. Jadi ini data-data fundamental kalau lagi dibutuhin seenggaknya ada. Jadi ini yang selalu pasti standby di layar monitor. Nah ini juga WhatsApp ya, jadi sebelum hari H itu selalu di briefing dulu, jadi apa aja yang mau kita bahas, dari mereka mau bahas apa aja. Misalnya ada FIFA, Antam, Beton, BMRI, Gajah Tunggal, terus ada FIFA yang mau difokusin, kemudian juga berita tentang PPNBM. Jadi sebelum ini saya seenggaknya udah punya knowledge juga tentang hubungan beritanya gitu. Nah ini udah kemarin sih dikasihnya pasti H-1 ya, kemudian dikasih posternya juga yang teman-teman lihat di Instagram.
Kemudian ya udah malamnya dan pagi saya juga update, itu saya kasih rekomendasi secara singkatnya apa aja supaya teman-teman dari IDX Channel juga bisa nyiapin buat screen di monitornya gitu. Terus ya udah kurang lebih sih setupnya kayak gini aja ya, nggak terlalu macem-macem sih. Paling siapin minum kadang-kadang kalau lagi break minum biar nggak haus. Oke, terus ini juga ada remote AC buat tentu aja buat nyalain AC ya. Saya pakai 16 karena kadang kalau syuting kayak begini ya, pakai jas terus ada lighting, bahkan kalau pakai lampu yang besar itu kadang kalau syuting itu bisa keringetan. Entah kenapa ya, karena silau, panas, dan kalau lagi nggak dingin jadinya ya ini suka keringetan kadang. Makanya saya pasti mentokin kalau syuting harus kecil banget sampai 16. Kadang biasa kalau di kamar sendiri sih paling normal ya 21, 24 gitu ya. Dan fan-nya itu juga harus level 1. Ya, kelihatan nggak nih? Fan harus level 1 karena biar nggak berisik. Jadi kalau syuting segala macam tuh pasti AC-nya harus, fan-nya nggak berisik supaya nggak masuk suaranya. Meskipun kadang-kadang itu nggak terlalu kedengeran, tapi ya kadang-kadang cukup perfeksionis juga, pingin nggak bocor suaranya. Jadinya ya tips buat teman-teman kalau bikin syuting video juga supaya nggak terlalu banyak suara bocor, itu fan-nya 1. Nggak tahu nih, kadang kalau kita nggak pakai mic ya, karena mic kamera kan biasanya pakai yang kayak Rode gini. Baru beli juga, sorry buat teman-teman kalau video yang dulu-dulu nggak terlalu bagus kualitas suaranya, karena waktu itu belum pakai mic. Pakai mic-nya juga mic yang biasa aja, terus berinvestasi beli mic yang agak bagusan. Nah ini sekarang pakai GoPro dan ini mic bawaan, semoga suara AC-nya juga nggak masuk. Ini baru pertama kali juga sih upload video pakai yang video GoPro ini. Nggak tahu nih, lihat enak nggak? Ya basically kalau tampak depan sih kayak gini sih kalau saya syuting ya. Tapi mungkin yang lebih banyak agak saya perhatikin bagusnya ya paling tata peletakan di belakangnya ini aja sih. Ini laptop nggak kelihatan karena saya berdirinya atau duduknya di tengah-tengah kayak gini ya. Cuma ini ada dekor-dekor sedikit lah. Oh ya, saya juga mau say thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah support channel saya. Karena sebenarnya saya dapat kesempatan untuk di IDX Channel itu sebenarnya udah dari tahun 2019. Kalau nggak salah itu bulan Agustus akhir. Ya, akhir-akhir 2019 lah. Tapi pada waktu itu saya belum berani. Saya masih tolak opportunity ini untuk siaran langsung di IDX Channel. Karena saya ngerasa ya saya bukan siapa-siapa lah, saya juga investor retail seperti kalian semua. Saya lulus kuliah, sempat kerja juga, kemudian sharing pengalaman di dunia saham, dan ya ternyata responnya bagus, dan mungkin teman-teman IDX Channel melihat konten-konten saya berbobot, isinya juga bagus, that's why jadi diundang. Cuma pada waktu itu, ya karena saya merasa saya bukan siapa-siapa, ya udahlah pada waktu itu saya belum berani. Cuma in the end, fast forward ke awal 2020 tuh sebelum pandemic, sebelum PSBB, luckily itu diundang lagi. Dan saya ngerasa kok opportunity datang lagi ya kedua kalinya ya, tapi masa kok saya tolak lagi gitu. Jadi saya ngerasa ya udah deh, saya juga mau beranikan diri sebagai batu loncatan juga untuk nambah pengalaman saya. So, saya nggak mungkin diundang kalau teman-teman nggak support channel ini, nggak nontonin, nggak kasih feedback yang bagus tentang channel ini. Jadi sekaligus saya juga mau say thank you banget buat teman-teman semua. Halfway to go, channel ini mencapai 100.000 meskipun growth-nya nggak secepat teman-teman yang lain ya, tapi that's okay. Progres setiap kita beda-beda, yang penting ya saya coba berikan konten edukasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. So, segini dulu aja sharing pengalamannya live di IDX Channel, sekaligus ya sedikit-sedikit room tour, desk tour gitulah ya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau teman-teman suka nggak dengan format video seperti ini? Kalau teman-teman suka, jangan lupa juga untuk kasih komentar di bawah. Oke, segini dulu aja vlognya. Semoga kalian semua sehat-sehat terus dan sukses juga di setiap apapun yang kalian kerjakan, baik investasi saham ataupun pekerjaan bisnis kalian semuanya. Oke, sehat-sehat dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye!